Shalom, selamat pagi keluarga damai. Puji syukur kepada Tuhan kita dipertemukan kembali dalam renungan sapaan damai sejahtera pagi ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita bersama-sama kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian bejanamu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hanya dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bejana-Mu, jadikan ku jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh menyerahkan hati, pikiran, dan kehendak kami, agar hari lepas hari terus dibentuk menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Kini teduhkanlah hati kami Tuhan, agar kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis pada kitab Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Saya akan membacakan ayat ke-32, dilanjutkan 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada nats ini penulis Ibrani ingin mengajak kita untuk mengingat siapakah diri kita di dalam Kristus dan terus menguatkan kita untuk bertekun dalam iman kepada Kristus. Dalam kehidupan kita adalah baik jika kita berhenti sejenak, mengingat kembali apa yang telah kita lalui, sambil mengevaluasi ke arah mana kita melangkah selanjutnya. Demikian pula dalam kehidupan iman kita. Dari waktu ke waktu, kita perlu mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil kita dan momen di mana kita mengaku percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Mengingat kembali akan kasih kita yang mula-mula. Mengingat kembali akan semangat yang membara untuk melayani Tuhan. Memang, tidak ada jaminan bahwa ketika kita mengikut Kristus, hidup kita akan selalu baik-baik saja. Justru sebaliknya, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, pencobaan demi pencobaan sepertinya terus merundung kehidupan kita. Hidup orang Kristen tidaklah luput dari penderitaan. Baik itu berupa penghinaan ataupun ejekan terhadap iman kita, kesulitan finansial, kesehatan, dan bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Namun semuanya itu justru akan memunculkan kemurnian iman kita. Karena kita tahu bahwa dalam setiap hal yang kita lalui, kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai. Ia membalut luka-luka hati kita, Ia menghibur yang berduka, dan Ia menguatkan kita yang lemah. Tuhan ada bersama-sama kita dalam setiap perjuangan iman yang kita lewati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Kalau kita bisa sampai pada hari ini di bulan Desember yang sudah begitu dekat dengan penghujung tahun 2021 ini, itu semua adalah berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di ayat 35 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Kita percaya Tuhan yang sudah menyertai dan menolong kita hingga pada hari ini, Tuhan jugalah yang akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Kita tidak pernah tahu berapa lama kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita ini. Mungkin hanya sedikit waktu lagi, atau mungkin masih lama. Tapi yang pasti Tuhan menginginkan kita untuk setia sampai akhir, terus bertahan dalam perjuangan iman kita. Ayat 36 mengatakan, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ketekunan berarti kekerasan hati dan kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu. Sementara dalam Alkitab Bahasa Inggris sehari-hari dipakai kata endurance, yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sukar dalam waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjuangan iman, melakukan kehendak Allah, melayani Tuhan seumur hidup memang bukan suatu hal yang mudah. Kita butuh ketekunan, endurance. Bukan hanya semangat di awal lalu mundur dan menyerah ketika menghadapi cobaan dan tantangan. Namun sebaliknya, terus maju dengan kekuatan dan sukacita yang hanya bisa didapatkan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa lelah menghadapi kesulitan yang datang silih berganti, menghadapi kesepian dan kehilangan,
atau mungkin juga lelah dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara tidak sendiri. Banyak saudara seiman yang juga mengalami hal yang sama. Dan ingatlah, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Mari kita terus bertekun dalam iman kita, percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa untuk mengingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu berjalan bersama kami. Dan bersamamu tidak ada hal yang terlalu sulit untuk kami lewati. Kuatkanlah kami Tuhan untuk terus bertekun dalam iman kami kepadamu dan mampukan kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, sudah siapkah saudara melanjutkan perjalanan iman ini bersama dan untuk Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.